Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam season kali ini saya ingin memaparkan tentang refleksi aksi nyata yang sudah saya lakukan sebagai eh, hasil belajar daripada modul 3.3, yaitu tentang program yang berpihak pada murid. Dalam aksi nyata yang sudah saya lakukan, sebenarnya aksi nyata ini sudah saya lakukan beberapa tahun yang lalu. Saya tidak pernah berpikir bahwa ini adalah apa yang saya lakukan itu melakukan suatu tindakan positif dan memberi dampak yang sangat signifikan pada murid. Jadi di sini saya mengangkat yaitu modal sekolah, yaitu lingkungan sekolah, di mana lingkungan sekolah yang tidak dipakai sebagai sarana tidak didirikan bangunan itu atau lahan kosong di sekolah saya itu termasuk sangat luas. uh, Sehingga saya memberdayakan lingkungan tersebut, bagaimana saya mengupayakan supaya lingkungan sekolah itu menjadi asri, nyaman, dan aman, kemudian juga memberi dampak yang begitu signifikan, terutama dalam bidang pembelajaran. Dulu lingkungan sekolah saya, ketika saya datang ke sekolah tersebut, saya ingat sekali itu hanya ada satu atau dua pohon, padahal uh, halaman yang sangat-sangat luas gitu. Jadi kemudian saya coba bergerak, kebetulan ada rekan saya yang satu angkatan ketika memasuki sekolah tersebut itu, beliau sangat seia sekata apa yang kita rencanakan, selalu mendukung, sehingga saya mencoba membuat penghijauan sekolah. Jadi penghijauan sekolah itu dengan cara menanami pohon-pohon, kemudian kami menata menata lahan sekolah. Kemudian waktu itu saya dipercaya sebagai bendahara BOS, sehingga akan memudahkan saya untuk dalam mendanai atau dalam melaksanakan program yang saya rancang tadi. Setelah koordinasi dengan kepala sekolah, alhamdulillah kepala sekolah juga mendukung. Jadi kami bersama-sama murid, bersama-sama rekan saya, tapi di sini saya belum begitu optimal dalam memberdayakan orang tua. Jadi saya berfokus pada murid. Kami menanami lingkungan sekolah itu dengan berbagai jenis tanaman, baik tanaman sayur-sayuran maupun tanaman bunga. Di sini dampak yang ingin saya harapkan yaitu saya ingin memanfaatkan lingkungan sekolah itu sebagai sumber dan media belajar. Kenapa? Walaupun sekarang itu teknologi sangat canggih, tetapi benda konkret bagi seorang anak SD itu merupakan sumber belajar yang sangat sangat penting gitu. Karena mereka itu dengan mempelajari benda konkret, ya, mereka itu akan merasa bisa menimbulkan rasa ingin tahu yang berlebihan gitu. Itu hal ini terjadi ketika saya mempraktekkan, ketika waktu itu lingkungan sekolah saya sudah lumayan hijau, sudah lumayan banyak tanaman. Kemudian saya mengajak anak untuk belajar di luar kelas. Ini di sekolah saya jujur saja sangat jarang sekali untuk pembelajaran di luar kelas. Bahkan bisa dianggap saya adalah satu-satunya guru yang melakukan pembelajaran itu lebih sering di luar kelas daripada di dalam kelas. Kemudian saya ketika mata pelajaran IPA, ketika mata pelajaran matematika, sudah segan-segan untuk mengeluarkan anak ke luar kelas. Bahkan pada saat pelajaran bahasa Indonesia mereka membuat puisi, saya lepas anak-anak ke luar kelas. Walaupun tidak lepas total, tapi harus ada pengontrolan dan pengawasan. Ya, mereka biar merasakan bahwa belajar itu bisa di mana saja, tidak tersekat oleh ruang gitu. Kemudian lanjut tadi, pemanfaatan lingkungan tadi terutama untuk mata pelajaran IPA, waktu itu masih KTSP, sehingga
anak-anak bisa mengamati bunga, bisa mengamati daun, bisa mengamati akar. Sehingga saya membagi beberapa kelompok. Kadang mereka itu ada pertanyaan yang tidak pernah kita pikirkan, bahwa akan muncul pertanyaan yang aneh, bahkan kita kadang bingung untuk menjawabnya. Nah, ini adalah salah satu dampak yang ingin saya harapkan. Kemudian yang kedua adalah dampak mereka itu akan cinta lingkungan. Saya mengingat bahwa penduduk Indonesia, penduduk di dunia ini kan semakin padat dan lahan semakin sempit. Bagaimana saya dulu ingat dengan program namanya ketahanan pangan gitu. Jadi bagaimana dengan saya mengingatkan bagaimana nasib mereka generasi mereka yang tidak pandai, tidak tahu, hanya tahunya membeli tapi tidak tahu memproduksi. Bagaimana mereka mencintai tanaman. Padahal kalau mereka tertanam di dalam hati mereka rasa cinta lingkungan, rasa cinta tanam, mereka bahkan mampu untuk memproduksi kebutuhan mereka, kebutuhan sehari-hari mereka sendiri, sehingga bisa menghemat, bahkan bisa memanfaatkan lahan-lahan yang ada di rumah. Itu harapan saya, itu mereka cinta lingkungan, selain daripada sebuah dampak pembelajaran yang mempunyai dampak akademik yang bagus gitu. Kemudian hambatan apa yang saya alami selama pelaksanaan program ini? Tentu saja satu, kadang-kadang program kita itu bagus tapi tidak mendapat dukungan dari banyak orang. Tapi hal itu, walaupun kadang hal itu kadang melemahkan kita, tapi kadang saya berpikir berbuat dulu. Nanti kalau ada hasilnya pasti orang lain baru merasakannya. Kalau belum ada hasilnya kadang dianggap remeh, kadang dianggap ini. Tapi kalau sudah ada hasilnya, saya yakin orang-orang pun ikut merasakan. Jadi nanti mereka akan sadar dengan sendirinya. Kemudian hambatan yang kedua karena waktu itu saya bendahara BOS, sehingga tidak ada hambatan dana. Tapi belakangan ini ketika saya tidak menjabat bendahara BOS, jadi agak sulit untuk mempertahankan program-program ini ke depannya. Perlu koordinasi yang sangat mendalam gitu. Jadi kemudian ke depannya saya berharap itu lingkungan pembelajaran, saya mengawali pembelajaran di luar kelas. Kemudian saya berharap hal ini berdampak kepada, memberi pengaruh positif kepada guru-guru yang lain agar senantiasa memanfaatkan lingkungan itu sebagai sumber belajar. Karena ketika mereka dibiasakan untuk belajar dari lingkungan terdekat mereka, saya yakin bahwa mereka itu jadi menganggap bahwa apa-apa itu ilmu gitu. Misalnya ketika kita membiasakan anak belajar dengan lingkungan sekitar, misalnya ketika dia melihat sebuah tas, gimana sih sebuah tas itu dibuat, dari bahan apa sih, sehingga menimbulkan rasa-rasa ingin tahu, bagaimana sih misalnya melihat plastik tidak berserakan di itu, apa sih akibatnya, apa sih dampaknya yang kalau aku biarkan seperti ini. Hal-hal seperti itu yang kadang tidak pernah, kadang kita lupa untuk berpikir bahwa itu sebuah ilmu aplikatif, ilmu yang memang di kemudian hari mereka sangat perlukan. Ya, itu saja. Jadi harapan saya adalah pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar itu akan lebih optimal lagi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.